Halo semua, uh, mau datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intuisi hari ini. Maaf, sekali lagi kemarin yang volumenya kecil banget ya. Uh, gue masih bergumul dengan segala masalah teknologi gue. Oke, gue selalu coba untuk yang terbaik, tapi kadang itu yang sudah gue tampilkan adalah yang terbaik pada saat itu. Semoga bisa diterima, dimengerti dan dipahami ya. Dan udah mendingan kok kali ini. Ya, kali ini energinya maksudnya udah resolve ya. Jadi lanjut ya, langsung pakai tetap. Gue nggak tahu kenapa masih pingin pakai ini. Wih, ini sebenarnya tadi udah gue shuffle, tapi gue shuffle lagi ya. Gue dapetnya High Priestess. Energi hari ini, intuisi hari ini, balik ya. Sun sextile Venus, Sun sextile Saturn, yang mana artinya ya kita sangat produktif ya. Kita sangat produktif dan ingin fokus sama long term goals kita. Produktif ya. Selalu fokusnya, intentionnya tentang apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang kita harus lakukan untuk membangun menuju ke target kita, itu aja. Dan Venus square Saturn, artinya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dalam menyampaikan, mengekspresikan diri ya, karena ada energi untuk adanya konflik ya terhadap orang lain. Itulah energi. Wow. Ten of Pentacles kebalik. The Lovers. Wow. Two of Cups. Poten, Two of Swords. Yay. Okay. Queen of Swords. Nine of Pentacles. Ten of Swords. Eight of Wands. Wow. The Hangman. Baiklah. Stuck. Energinya stuck. Entah sesuatu itu harus berakhir atau sudah berakhir ya. Belum berakhir sih, karena dia masih stuck. Dia belum mengambil keputusan. Dia masih membeli waktu ya, untuk melihat dari persepsi yang berbeda ya, untuk mendapatkan pencerahan ya. Tapi kok nggak dapet gitu. Itu sama saja artinya self sabotage atau self damage, pelarian. Itu hanya bisa juga hanya sekedar alasan untuk membeli waktu supaya tidak menghadapi apapun yang harus dihadapi ya. Pelarian, escapist.
yang harus dihadapi itu kemungkinan besar adalah ending. Pisces, energinya Pisces. Pisces itu ada di romance, love affairs, ya. Kreativitas, how you express yourself, ingin memulai sesuatu yang baru. Ya gimana kalian memulai sesuatu yang baru stuck begini? Kadang memang untuk memulai sesuatu yang baru itu selalu diwakili dengan painful ending, ya, akhir yang menyakitkan. Harus diawali dulu dengan beautiful beginning, ya. Sometimes shows up presented by a painful ending, gitu. Jadi sesuatu yang baru itu terkadang hadir setelah kita menyelesaikan sesuatu yang memang menyakitkan. Akan ada beautiful beginning, gitu. Knight of Cups, ada yang mau ngedate? Energinya ngedate. Six of Swords, Nine of Wands, Nine of Cups, Page of Wands, the Devil. Jadi ini kalau ngeliat begini ya, segala sesuatu yang buat kita nyaman itu, ya. Ini energi Capricorn, tentang materi, mungkin tentang pekerjaan, mungkin hobi, segala sesuatu yang bikin kita nyaman, ya. Kadang membuat kita tidak tumbuh, ya kan, nggak ada progres untuk kedepannya, selalu mengulang hal yang sama. Namanya kita di zona nyaman, dan itu kadang begitu terus monoton itu, repeatin, coba nge-repeat 20 tahun deh, 10 tahun deh, hal-hal yang sama, enak nggak lo? Gitu. Page of Wands, mungkin Capricorn itu energinya ada di komunikasi. Mungkin kalian keblok komunikasinya, kalian tidak mampu mengekspresikan diri kalian. Itu mungkin dampak dari apapun yang toksik di diri kita, ya. Itu yang terus dampaknya adalah kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi, Page of Wands, kita ingin reaching out, kita ingin kirim pesan, kita akan mulai mendekatkan diri, ya, menuju kebahagiaan atau entertainment, atau kita mau senang-senang aja, instant gratifikasi, mencoba untuk mendapatkan kebahagiaan sementara, karena sudah di ujung jalan. Kalau hanya cuman sekedar bahagia gitu, kita udah mentok, udah ya terus gitu. Hal-hal yang bikin happy itu udah gak bikin happy juga, gitu. Itu energi Nine of Cups dan Nine of Wands. Moving forward, akan menawarkan sesuatu untuk melihat dari persepsi yang berbeda. Atau kalian diiringi dengan seorang Pisces, ya mungkin, ya bukan Pisces, maksudnya ada yang ingin ngajak ngedate, entah itu love affairs, romance, atau akan ada ajakan untuk memulai sesuatu yang baru atau kreativitas yang baru, ya. Oke, kartu pertama, Ten of Pentacles kembali.
artinya kemapanan stabilitas yang terguncang, bahkan rumah tangga atau komitmen pekerjaan yang terguncang. Oke. Dan karena di bawahnya itu ada Queen of Swords, ini energi Libra buat gue, tapi bisa juga Gemini atau Aquarius. Yang jelas artinya karakternya adalah mengambil keputusan, berkata yang sebenarnya dan mengambil keputusan. Ya mungkin menyudahi sebuah komitmen. The Lovers, pilihan, ya. Entah itu dalam relationship, stay or leave, ya kan, tinggal atau cabut. Tinggal atau cabut sama ya, stay. Ngerti lah kalian kan, stay or leave. Atau antara dua orang yang berbeda, dua situasi yang berbeda, dua pekerjaan yang berbeda. Ya. Ini energinya Gemini. Ini juga tentang merging, seks, ya. Dan juga transformasi, share finance, partner resources, aset, ya, yang harus berbagi. Nine of Pentacles, kartu jomblo. Independence, self-sufficient, gue cukup, gue enough, dan independent, freedom. Two of Cups, tentang soulmate, twin flame, soul connection, marriage, ya, komitmen, relationship, ya, yang mana ada pembunuhan karakter di situ, self deception, yang mana harus berakhir, atau yang sudah kelar. Tapi masih membingungkan karena kurangnya informasi atau karena tidak bisa menerima kenyataan, ya. Tidak bisa menerima kenyataan itu tidak bisa menerima realitas bagaimana adanya yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akhirnya kita tetap bingung padahal tinggal menerima aja. Eight of Wands, energinya Sagittarius, tentang fast communication, travel, movement, pergerakan, action, tindakan, ya. Yang bisa jadi tentang nilai-nilai kalian sendiri, kita sendiri, tentang harta kita sendiri, tentang value kita sendiri, tentang idealnya buat kita tuh apa. Dan juga tentang income kita. Yang semuanya itu sebenarnya lagi stuck. Jadi ada yang ngeblok di situ. Ada sesuatu yang ngeblok yang bikin semuanya jadinya bulet. Kenapa? Mungkin kita tuh mungkin energi adalah ada satu hal dalam hidup kita, ya, yang kita tidak mau hadapi sehingga ngeblok semuanya. Biasanya begitu. Dari Oracle card, gue udah nggak usah buat ini lagi, udah gue ambil. Dari Wisdom of the Oracle dapat to be fair, equal, balance dalam memberi dan menerima, energi Libra. Venus ya masih di Libra. Ya, Venus masih di Libra. Terus sebentar lagi bakalan masuk ke Scorpio. Sebentar lagi masuk ke Scorpio tanggal 20 ya? Tanggal 20 kalau nggak salah. Besok masuk ke Scorpio. This is all about transformation, ya. To be fair, giving and receiving, truth to be told, kebenaran harus diungkapkan. Dan under the decknya di bawahnya ada fated,
karma, suratan, takdir. Yang namanya kebenaran kapanpun dia harus akan keluar, seperti matahari akan keluar. Mau semendung-mendungnya, mau berapa hari mendung, pasti dia akan keluar. Itu kebenaran. Dari apa nih? Garis guidance. Ya, garis guidance, petunjuk bimbingan dan nasihat untuk hari ini apa sih? Dapatnya Ishtar, boundaries. Love yourself enough to say no to others demands on your time and energy. Jadi cintailah diri kita cukup untuk mampu bilang tidak kepada orang lain, permintaan orang lain akan waktu dan energi kita. Boundaries, batas-batas yang kita harus berikan terhadap orang lain. Dari bawah kartu ini dapat Kuan Yin, compassion, release judgment about yourself and others. Jadi lepaskan segala penilaian tentang diri kita sendiri dan orang lain. Fokus terhadap cinta dan terang yang ada di dalam diri setiap orang. Kuan Yin, compassion. Dari mystical wisdom ini ya, kita dapat 2 legends, learn from those who inspires you. Ya, legends, legenda. Belajar dari mereka yang memang memberikan inspirasi ke kalian. Alah, nggak usah gue tunjukin deh. Kalian juga nggak mungkin bisa baca kan. Illusions, ini termasuk diri kita sendiri ya, dan gue selalu akan ingatkan itu. Illusions, embrace the truth. Jadi ini juga bisa termasuk illusions ya. Kita embrace the truth. Jadi kita diminta untuk menghargai apapun realitas yang ada, entah sekitar kita, situasi, suasana, apapun yang ada. Begitu kita bisa menghargai ya, kita melepaskan ilusi dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Begitu kita bisa memahami, menerima, mengakui apapun yang ada di sekitar kita, kita tahu harus bagaimana. Dan under the deck-nya kita dapat Dove, take a leap of faith. Ambil resiko dan dengan segala kepercayaan dan keimanan kalau kita akan selamat, mulailah sesuatu yang baru. Ambil take the leap of faith, percaya, mulailah sesuatu yang baru gitu. Terus dari mystical shaman dulu, Holy Mountain ya. Holy Mountain kebalik tadi Bu, artinya kalian sebenarnya sudah menaiki gunung itu, kalian sudah mendapatkan visi-visi itu. Sekarang kalian jangan lupa turun ya, jangan lupa turun gunung. Kalian sudah melewati segala hal yang sulit, karena tanjakan itu jauh lebih sulit dibanding turun. Kalian sudah nanjak, kalian sudah dapat visi, dan sekarang jangan lupa turun itu sebenarnya gampang banget ya. Kita udah punya semua perlengkapan yang kita butuhkan untuk turun gunung ya. Challenge-nya adalah kemauan kita itu sendiri untuk turun. Jangan malas turun, karena semuanya itu ada di bawah situ gitu. Apapun yang visi kalian tadi yang kalian dapatkan dengan apa yang kita dapatkan dari naik gunung itu, visi dari leluhur kita tuh ya, itu semua harus dilakukan di bawah, bukan di atas. Dan under the deck-nya adalah the curse. Ini yang gue bilang tadi, ngeblok segala hal. Ini bisa juga komunikasi ya. Lihat dong gambarnya, mulutnya ditutup. Yang ngeblok segala hal itu nggak lain dan nggak bukan adalah di komunikasi. Curse itu adalah kutukan ya.
selama kita belum bisa menghadapi embrace the truth ya, ilusi kita sendiri ya, yang mana ini tadi, kita tidak akan mengambil keputusan, tidak mengambil tindakan, padahal itu gampang, tinggal turun ya. Cuman masalahnya adalah challenge adalah diri kita sendiri, jangan males, jangan kemauan diri kita sendiri. Apa kata universe? When I lean toward love, I am led. Ketika saya menyadarkan diri saya terhadap cinta, saya akan dibimbing. Alah, nggak usah. Gue selalu lupa pengen nunjukin ke kalian gitu. Bisa nggak baca? Bisa kan? Okay. I surrender to a power greater than me. Saya akan berserah kepada segala kuasa yang jauh lebih besar daripada saya. Artinya egonya dikecilin dikit. Right? Dah. Literary Witches Oracle card. Ya. Kita dapat Hedgehog. Semacam landak gitu. Ya. Terus dapat Emily Dickinson. Ya, siapa yang nggak tahu Emily Dickinson? Soul, the soul, right? Jiwa kita. Peacock. Dan under the decknya Cat, Ghost, House, the future. Right. Nah, hedgehog itu gue bikin singkat aja ya. Hedgehog itu adalah binatang yang kecil tapi pemberaninya gokil. Nah, dan dia nggak ada takut yang sekali, dan dia sangat paling bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia sangat bisa membaca situasi untuk mendapatkan apapun yang dia butuhkan. Dan dia itu kebal. Imun, karena dia juga imun sama ini ya, bisanya ular. Jadi dia kadang-kadang mengecilkan dirinya gitu. Begitu dia nemuin itu musuh, dia ngecilin dirinya gitu. Orang nyangkain, istilahnya musuhnya akan nyangkain nih orang ceni nih, takut nih gitu. Enggak, padahal dia ancang-ancang. Jadi dia itu yang selalu tahu ya, simbolnya adalah dia tahu bagaimana setiap kali jatuh bangun lagi, dia tahu. Dan dia juga tahu bagaimana membaca keadaan sekitarnya jadi dia bisa hidup living in the moment. Dia sangat bisa hidup tanpa harus kemana-mana ya. Dia bisa membaca sekitarnya, dan dia bisa menangkap segala sinyal tanda apapun yang bisa dia butuhkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hedgehog ya. Karena kalau mikir terlalu jauh, dia nggak bisa melihat apapun kesempatan, peluang yang ada di depannya. Kalau mikir terlalu jauh, kalau melihatnya terlalu jauh ya. Jadi dia selalu living in the moment. Dia selalu melek, awas terhadap sekitarnya, dan dia akan selalu bisa memanfaatkan apapun energi, apapun yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan makanannya gitu. The Soul, Emily Dickinson, The Soul ya. Jiwa kita ini kalau ngeliat gambarnya ya, putih ya, dia kayak kucing ya, hitam dan putih. Ini kan intuisinya dia ya. Dan itu di kepalanya kayak entah itu flies, laler dan sekitarnya, gue gak ngerti deh. Entah itu kupu-kupu ya. Yang jelas itu transformasi. Atau fireflies bisa juga. Dan ini semuanya adalah beauty. Dengan bunga-bunga ini gue ngeliatnya adalah beauty.
dan di baliknya ada ranting-ranting, cabang-cabang yang buat gue itu mewakilkan nature, alam, dan rumput-rumputan ini. Termasuk cacing-cacingnya. Ini segala, ini ekosistem kita. Dan lihat ini ya, ini kayak api ya modelnya, kayak api kan, bukan kayak rumput, ini kayak api. Ini elemen-elemen natural yang ada di sekitar kita yang memberi kehidupan ke kita. Dan itu nourishing our soul gitu. Apa sih nourishing ya? Nurturing our soul. Istilahnya menyirami jiwa kita. Alam itu. Bahkan kucingnya itu ya, dijaga sama dia, di semuanya. Soul yang hidup di dalam tubuh manusia ya. Jiwa yang ada di dalam tubuh manusia, dia bisa merasakan semuanya. Peacock, raise your standard, naikkan segala ekspektasi kita. Standar kita harus kita naikkan, karena kita sebenarnya dilindungi dari segala hal, dan kita disupport dari segala yang ada di bumi ya, untuk mencapai dan membentuk standar yang lebih tinggi. Di saat kita mampu, istilahnya mengoptimalkan kemampuan kita sendiri dan potensial kita sendiri. Kenapa kita harus puas di A di saat kita bisa memberikan C? Kenapa kita harus puas di nomor 4 kalau kita bisa memberikan di 7, level 7 kepada diri kita sendiri dan orang lain? Naikin standar kita. Jangan pernah puas dengan, ya bukannya jangan pernah puas, maksudnya gini, silahkan sih kalau puas, nggak ada yang salah juga. Apa sih yang salah? Nggak ada. Artinya di saat kita bisa memberikan yang terbaik buat diri kita dan orang lain, kenapa kita harus memberikan yang seadanya? Bisa aja kita mengalibi gitu, boleh banget bilang punya dalil dan alasan, gue happy kok begini, ya udah gitu. Woi, tujuan hidup lu gitu, jiwa lu gitu, life purpose lo gitu, life purpose kita diberi kehidupan ini, jiwa kita ini kalau enggak ya ini balik lagi ya ke ghost. Itu kita ada tujuan gitu, dan di balik ini kan ada cat ya. Cat itu kan nyawanya ada banyak ya boy, nyawanya banyak, dan termasuk si arwah ini, si spirit ini kan. Jiwa kita pun begitu. Nah, di saat kita dapat kesempatan untuk mempunyai raga fisik, jadilah yang terindah. Jadilah yang terindah dari versi kita masing-masing, dengan kemampuan kita yang berbeda. Gue ngeliatnya gini ya, dengan segala nyawanya yang banyak gitu kan, begitu juga arwah spirits ya, dia butuh rumah itu adalah badan kita sendiri, badan kita. Future yang seperti apa? Karena si arwah ini hidupnya udah berkali-kali,
Dia mau tahu future yang seperti apa yang akan gue bangun. Creatures Poll. Signature apa yang akan kita tinggalkan di saat kita hidup? Dah. Udah segitu aja buat hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai besok ya.